Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah membahas penyelesaian persamaan trigonometri pada sin dan cos. Sekarang kita lanjutkan pada tan. Tan X sama dengan tan alfa, dimana kita tahu ya kalau tan ini positif di kuadran 1 dan 3. Oke, kita gambar dulu kuadran 1 dan 3. Maka untuk di kuadran 1 bisa kita tuliskan X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dan di kuadran 3 bisa kita tuliskan X sama dengan 180 derajat ditambah alfa ditambah K dikali 360 derajat. Coba kita perhatikan ini, jika alfa ditarik sampai sini maka jaraknya 180 derajat. Maka kedua rumus ini bisa kita tuliskan X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Tapi jika ingin menggunakan kedua rumus di atas juga bisa ya. Oke, langsung ke contoh soal yang tan. Tan X sama dengan tan 200 derajat. Di sini X-nya di antara 0 sampai 360 derajat, maka kita dapatkan alfa sama dengan 200 derajat. Oke, langsung kita masukin rumusnya tadi, X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Maka X sama dengan 200 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, didapat X sama dengan 200 derajat. Karena K dikali 0 kan tetap 0 ya. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita dapatkan X sama dengan 200 derajat ditambah 180 derajat. Menjadi 380 derajat. Karena tidak memenuhi, kita langsung ke negatif 1. Didapat X 200 derajat ditambah K dikali 180. Negatif 1 kali 180 kan negatif 180. Maka didapat X-nya 20 derajat. Yang memenuhi 20 dan 200. 380 melebihi 360, maka tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat dan 200 derajat. Oke, kita akan membahas beberapa contoh soal. Yang pertama, himpunan penyelesaian memenuhi persamaan sin 2x sama dengan 1/2 akar 2. Maka sin 2x sama dengan setengah akar 2. Sin 2x sama dengan sin berapa setengah akar 2? Sin 45 derajat. Oke. Rumus yang pertama untuk sin X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, karena di sini 2X, maka kita tulis dulu nih. 2X sama dengan alfanya 45 ya. Jadi 45 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, karena di sini masih 2X, maka X sama dengan 45 ini dibagi 2. 22,5 derajat ditambah K kali 180. 180-nya juga dibagi 2. Nah, kalau sudah di sini baru kita masukin nilai K. K sama dengan 0. Maka kita dapatkan X sama dengan tetap 22,5. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita akan dapatkan X sama dengan 22,5 derajat ditambah 180. Karena 180 kali 1 tetap 180. Hasilnya 202,5 derajat. Oke.
Kemudian jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 22,5 derajat, 67,5, 202,5 derajat, dan 247,5 derajat. Untuk contoh soal nomor 2, di sini kita rentangnya antara negatif 180 derajat sampai 180 derajat. Oke. Tan X dikurang 40 derajat sama dengan negatif akar 3. Oke. Nah, negatif akar 3 ini sama dengan tan berapa? Kalau di kuadran 1 tan 60, karena dia negatif berarti seharusnya ada di kuadran berapa kalau negatif yang tan? Kuadran 2 dan 4 ya, berarti tan 120, yaitu 180 dikurang 60 ya. Oke, maka X dikurang 40 derajat sama dengan, langsung rumusnya ya, 120 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, ini didapat dari rumus tan. Maka X-nya sama dengan 120 derajat. Nah, kalau ini ditambah 40. Kalau tadi kan pembagian. Kalau ini penjumlahan dan pengurangan. Ditambah K dikali 180 derajat. Maka X sama dengan 160 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, langsung kita masukin nih nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0 didapat nilai X-nya tetap ya 160 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 340 derajat didapat dari 160 ditambah 180. Sebenarnya K sama dengan 2 tidak perlu dicari ya, karena 340 aja sudah melebihi batas 180. Kita ganti aja menjadi K sama dengan negatif 1. Oke, maka didapat nilai X sama dengan negatif 20. Dapat dari mana? 160 dikurang 180 ya. Kemudian K sama dengan negatif 2. X sama dengan
negatif 200 didapat dari 160 dikurang 360. Jadi himpunan penyelesaiannya yang memenuhi persamaan ialah negatif 20 dan 160. Sedangkan negatif 200 dan 340 tidak memenuhi penyelesaian. Nah, misal nih ya, rentangnya kita ganti nih. Kita coba ya. Misalnya rentangnya 0 sampai 360 deh. Nah, kalau seperti ini, himpunan penyelesaian yang di atas adalah 160 dan 340. Jadi jawabannya tergantung berapa rentangnya. Untuk contoh soal nomor 3, kita coba pakai pi lagi ya. Di sini rentangnya 0 sampai 2pi. Maka sin X tambah pi per 6. Karena 30 kan kalau di radian menjadi pi per 6 sama dengan negatif 1. Nah, sin X ditambah pi per 6 negatif 1 tuh sin berapa? Sama dengan sin 3pi per 2. Oke, kita langsung masukin rumusnya nih. Kan kalau rumusnya X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi ya. Nah, di sini kan X ditambah pi per 6. Oke, sama dengan alfanya 3pi per 2. 3pi per 2 itu setara dengan 270 derajat ya. Ditambah K kali 2pi. Maka X sama dengan 3pi per 2 dikurang pi per 6 ditambah K dikali 2pi. Nah, ini harus disamakan penyebutnya dulu kalau mau ngerjain. Samakan penyebutnya dulu. Setelah kalian samakan penyebut, nanti didapat nilainya 8pi per 6. Baru ditambah K dikali 2pi. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan nilai K sama dengan 0 dulu. Didapat X-nya tetap ya 8pi per 6. Kemudian oke, X sama dengan 1 tidak perlu, pasti hasilnya melebihi. Kita langsung ke rumus kedua. X sama dengan pi dikurang alfa ditambah K kali 2pi. Oke, kita selesaikan dulu ini. Kan X ditambah pi per 6 sama dengan pi dikurang alfanya 3pi per 2. Maka 3pi per 2 ditambah K dikali 2pi. Oke, X sama dengan pi dikurang 3pi per 2 dikurang pi per 6 ditambah K dikali 2pi. Nah, ini harus disamakan penyebutnya dulu ya, ketiga ini. Maka X sama dengan negatif 4pi per 6 ditambah K dikali 2pi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukin nilai K-nya. K sama dengan 0, maka hasilnya X-nya tetap negatif 4pi per 6. Kemudian K sama dengan 1,
didapat X sama dengan 8pi/6. Oke, berarti K sama dengan 2 tidak perlu dimasukin ya, pasti tidak memenuhi persamaan ini. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 8pi/6. Buat soal nomor 4, ini contoh soal persamaan kuadrat nih. Sin X dikurang 2 sin kuadrat X sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan dulu ya. Maka sin X-nya kita keluarkan. Dikali 1 dikurang 2 sin X sama dengan 0. Nah, coba kita uji ya. Nih, misalnya kan sin X dikali 1. Sin X. Sin X dikali negatif 2 sin X. Negatif 2 sin kuadrat X. Oke, sama. Setelah itu, kita kerjakan bagian pertama yaitu sin X sama dengan 0. Maka sin X sama dengan 0 derajat karena sin 0, 0. Oke, kita langsung masukin rumus yang pertama. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, akan didapat nilai X-nya 0 juga ya. Untuk K sama dengan 1, kita dapatkan nilai X-nya 360 derajat. Oke, kita langsung ke rumus yang kedua yaitu X sama dengan alfa ditambah 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan, karena alfanya berapa? 0, maka di sini 180 kurang 0 tetap 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian kita langsung masukin nilai untuk K sama dengan 0. Maka didapat X sama dengan 180 derajat tetap ya. Untuk K sama dengan 1, kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 180 tambah 360 derajat. Berapa? Ya, 540 derajat. Oke, K sama dengan 2-nya tidak perlu ya. Karena 540 aja sudah tidak memenuhi. Oke, dari sini bisa kita lihat himpunan penyelesaiannya adalah 0, 180 dan 360. Oke, karena di sini selangnya kurang dari atau sama dengan 360 ya. Kalau hanya kurang dari 360, maka 360-nya tidak ikut. Oke, persamaan yang kedua ya. Tadi kan baru persamaan yang pertama. 1 dikurang 2 sin X sama dengan 0, maka 2 sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan 1/2. Nah, nilai sin X yang hasilnya 1/2 berapa? Sin 30 derajat ya. Maka kita dapatkan alfanya sama dengan 30 derajat. Masukkan rumusnya ya. Rumus pertama tadi, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0,
kita dapatkan nilai X sama dengan tetap 30 derajat ya, karena 0 kali 360 tetap 0. 0 tambah 30, 30. K sama dengan 1 didapat X sama dengan 390 derajat. Maka K sama dengan 2, tidak perlu kita cari lagi. Oke, pada rumus kedua didapat 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, untuk K sama dengan 0 akan didapat nilai X sama dengan 150 derajat. Sebenarnya K sama dengan 1 tidak perlu dicari karena hasilnya pasti lebih ya, 360 ditambah 150 kan hasilnya lebih. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Oke, untuk soal nomor 5, 2 cos kuadrat X dikurang 5 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita cari pemfaktorannya lagi nih. Ini sama aja ya, kayak kalian cari pemfaktoran biasa, bedanya ini pakai cos. Oke, maka didapat 2 cos X dikurang 1 cos X dikurang 2. Nah, ini nanti kalau kalian kalikan sama hasilnya kayak soal. Kita kerjakan yang pertama dulu nih, 2 cos X dikurang 1 sama dengan 0. Maka cos X sama dengan 1/2. Oke, nilai cos X yang hasilnya 1/2 adalah cos 60 derajat. Maka alfanya kita dapat 60 derajat ya. Kita langsung masukin rumus nih. Rumus cos itu apa? Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, langsung aja untuk K sama dengan 1. K sama dengan 0. Kita dapat X-nya tetap ya 60 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1 kita dapat X-nya 360 tambah 60 berapa? 420 kan? Berarti melebihi ya nilainya. Untuk itu K sama dengan 2, tidak perlu kita. Oke, maka kita langsung ke rumus yang kedua. Rumus kedua apa? Untuk cos. Ingat-ingat ya, berarti X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, untuk K sama dengan 0, maka kita dapat X-nya berapa? Tetap negatif 60 derajat. Sedangkan untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 300 derajat, didapat dari negatif 60 ditambah 360, yaitu 300 derajat. Nah, untuk yang cos X kurang 2 sama dengan 0, cos X sama dengan 2, itu tidak ada solusi ya, maka itu kita skip karena nggak ada penyelesaiannya, kan nggak ada tuh nilai cos yang sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Oke, sekian penjelasan tentang persamaan trigonometri beserta contoh-contoh soalnya. Agar lebih paham, silahkan ulangi video-video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.